Mbak, kenapa? Gimana lagi kita ngobrol tadi? Ya kenapa Mbak ini melakukan hal-hal seperti itu? Nah ini menurut saya, ini harus semua warga di sini harus ngikutin apa yang jadi kepercayaan saya. Astaga. Ngapain kalian nyembah-nyembah di masjid? Nyembah-nyembah apa? Kok jelas? Mending nyembah seperti saya. Mbak, kenapa saya datang kemari? Karena Mbak itu sudah sesat dan menyesatkan. Saya tidak sesat. Saya menyembah dengan yang ada. Gini loh Mbak, kalau misalkan ajaran Mbak itu tidak sesat, di Indonesia akan diakui. Tapi hanya beberapa agama yang diakui di Indonesia. Kenapa? Ajaran-ajaran Mbah yang Mbah bawa itu tidak resmi, tidak diakui karena itu sesat, Ya menyesatkan. makanya saya akan menyebar luaskan termasuk sama anak-anak. Astagfirullah. Anak-anak kecil nih yang akan jadi generasi saya. Astagfirullah. Ya, makanya kamu jangan suka menghalang-halangin jalan saya dong. Tidak Pak, maaf nih. Saya tidak pernah menghalangi, saya tidak pernah mengganggu, saya tidak pernah mengusik kepercayaan manapun, buktinya? selama kepercayaan itu sesuai. Lalu buktinya kamu? Karena ajaran-ajaran Mbak ini tidak sesuai, Mbak. Tidak sesuai gimana? Karena kamu belum paham dengan ajaran saya. Coba apa yang harus saya pahami? Sebelah mana? Kamu tahu, kamu tuh harus menyembah Dajjal. Astagfirullah. Ya boh, beneran. Dia yang bakal memberikan kekuatan. Terbukti sama saya juga. Ngapain kalian nyembah yang tidak ada? Gak ada buktinya kan? Saya tidak butuh kekuatan, Mbak. Nggak apa-apa, gak diberi kekuatan juga. Terus yang kalian inginkan apa? Kalian itu cuma dibodoh-bodohi sebenarnya. Ajaran saya yang paling benar. Makanya, kasihan saya sama kalian. Ayolah nyembah Dajjal. Biar kalian semua jadi jemaah saya, ikut sama saya. Dajjal itu makhluk ya? Makhluk bukan? Makhluk, tapi dia makhluk sakti. Nah, makhluk itu diciptakan oleh Allah, Mbak. Ya, seluruh makhluk yang ada di dunia ini, termasuk dunia ini, termasuk isinya semua itu diciptakan oleh Allah. Aduh, gimana? Kenapa Mbak malah menyembah makhluk ciptaan Allah? Harusnya menyembah Allah. Kiai, dengerin. Jangan panggil saya kiai, saya bukan kiai. Lalu siapa? Saya orang biasa, Mbak. Ya, Panjenengan. iya, gimana? Begini saja. Di depan saya ada tempat ritual saya. Iya. Bisa saja saya menyantet Anda sekalian di sini. Kok santet? Hah? Ya Jadi itu. ajaran-ajarannya ajaran nyantet gitu. Ya banyak. Ya inilah buktinya. Saya bisa santet. Saya juga bisa menyembuhkan santet. Astagfirullah. Dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya, bukan hanya santet. Awas kamu. Karena kamu belum paham dengan ajaran kami. Jadi menurut saya, ajaran saya itu paling benar ketimbang ajaran kalian yang sedang kalian lakukan saat ini. Iya. Kalau menurut Mbah itu paling benar, Iya. kenapa Mbah mengajak orang lain? Ya makanya saya kasihan sama mereka. Bahkan anak-anak kecil pun akan saya ajak. Kalau Mbah sesat, sesat sendiri saja. Jangan menyesatkan. Saya tidak sesat, menurut saya. Saya nyarankan hanya untuk menyembah Dajjal, jangan menyembah yang lain. Ya itu sesat, Pak. Sesat dari mana? Nggak ada sesat. Yang ada, kita malah tambah lebih kuat. Kita tidak lemah. Mbah tuh menyembah Dajjal karena ingin kuat begitu. Ya, orang di dunia ini harus jadi raja. Astaga. Mbah tuh bicara dunia terus. Bah, di dunia ini hanya sementara. Setelah ini nanti akan ada kehidupan selanjutnya di akhirat. Ya, begitu. Setelah kita Akan diminta pertanggungjawaban loh. Kalau misalkan Mbah menyesatkan orang lain, mengajak orang lain untuk menyekutukan Allah, itu hal yang tidak benar. Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kebalik kamu. Kebalik bagaimana? Harusnya di dunia harus jadi raja,
Ntar kalau sudah kita mati akan disambut oleh Dajjal. Akan selamat Gini hidup loh, kita. kata Mbah di dunia harus jadi raja. Iya, Memangnya Mbah sudah jadi raja? masih proses saya. Mbah aja kan belum jadi raja. Ya kan masih proses. Nah, gini loh, itu jadi kan gimana ya, jadi Mbah tuh ngajak orang lain supaya jadi raja di dunia, sedangkan Mbah sendiri kan belum jadi raja. Perjalanan itu panjang, menyenangkan. Harusnya kamu mendukung saya. Kenapa saya harus mendukung Mbah? Karena saya juga berniat baik. Berniat baik saya sama kalian. Karena kalian sudah tersesat hidup di dunia ini. Gini loh Mbah, gini ya, kita berpikir secara sederhana saja ya. Gimana? Mbah punya anak, ya. Iya. Mbah sayang nggak sama anak Mbah? Sayang kan? Ya sayang banget saya. Pasti makanya. Mbah akan memberikan yang terbaik untuk anak Mbah, ya Iya, ya makanya. Nah, termasuk orang tua saya juga, leluhur saya pasti memberikan yang terbaik untuk saya. Iya. Ya, Ya, saya sekarang beragama Islam, ya, dari bapak saya, dari kakek saya. Itu artinya, kenapa kakek saya, bapak saya beragama Islam? Agar turunan-turunannya juga beragama Islam. Jadi itu agama yang diwariskan oleh leluhur moyangmu. Iya. Salah. Kenapa saya ikuti? Ya, kenapa? Kenapa saya ikuti? Kenapa? Karena saya yakin orang tua gak mungkin memberikan hal yang buruk, gak mungkin menjerumuskan. Makanya orang tua mewariskan saya agama Islam. Itu yang terbaik buat saya. Ya udah. Begini aja, kamu pertimbangkan sekarang. Di ajaran saya itu lebih enak loh daripada di ajaran kamu. Apa enaknya gimana? Kita ini bisa menjadi penguasa. Kita juga bisa mendapatkan uang. Nah, penguasa dalam hal apa, mendapatkan uang gimana? Nah, kita bakal jadi penguasa karena apa? Karena kita akan diberi kekuatan langsung oleh junjungan kita, Dajjal. Penguasa dalam hal apa, Bah? Kita berkuasa dalam hal duniawi. Lalu Mbah sudah berkuasa belum? Masih proses ya. Sama. Belum. Oh iya, Mbah harus buktikan dulu sama diri Mbah sendiri. Gimana orang lain mau ngikutin kalau misalkan Mbahnya ya masih kayak gini? Susah ini. Ya, jadi gimana nih, Kiai? Pengirangan? Gimana? Gimana, mau ikut gak sama saya? Kalau Harusnya tidak, jangan menghalang-halangi saya. harusnya Mbah yang kembali, ya. Saya tidak akan kembali. Saya ini leluhurnya. Leluhur dari ajaran-ajaran kami. Ada kok. Kalau di agama kalian pasti sebutnya ajaran Ustadz. Ya. Ya itulah saya kalau di ajaran saya. Oh, jadi Mbah ini leluhurnya itu beragama apa? Menyembah Dajjal. Mana ada? Di Indonesia nggak ada loh ajaran seperti itu. Dulu nggak ada. Itu artinya berarti ini ajaran baru. Mbah yang bawa, Mbah dari mana? Orang tua Mbah nggak mungkin Saya berinisiatif punya ajaran seperti sendiri. itu. Ya, tuh kan? Saya yakin leluhur Mbah tuh punya agama yang benar. Mbah kenapa berbelok seperti ini? Aduh, saya tidak berbelak. Ini menurut saya ajaran paling benar. Itu kan menurut Mbah. Dan sudah saya cobain. Ternyata Cobain enak. apa? Cobain apa? Cobain saya menyembah Dajjal. Ya, terus Ternyata enak juga loh. enaknya Bener. apa? Kita bisa dikasih kekuatan. Kita juga bisa menghasilkan uang. Uangnya mana? Uang dalam hal apa? Dari mana? Uang, kita itu mempunyai kelompok sebenarnya. Punya kelompok? Iya. Dari Terus? iuran kita. Oh, dapat uang dari iuran. Iya. Astagfirullah. Ya, yang Mbak, juga. Allah Akbar, dengerin ya. Harusnya kita itu memberi, bukan malah mengutin iuran atau kenceng-kenceng dan kayak gitu, Mbak. Karena itulah sebagian dari ajaran kami. Kami juga punya guru. Gini loh, saya tanya, menurut Mbah nih ya, terlepas dari keyakinan Mbah, terlepas dari keyakinan saya juga ya. Nah, saya tanya, menurut Mbah lebih bagus memberi atau meminta? Coba.
Ya meminta dulu terus memberi. Maksudnya? Enggak, saya tanya. Taruh misalkan Mbah tuh punya uang banyak ya, Mbah kaya raya. Apakah Mbah akan terus meminta atau Mbah akan memberi? Ya, kalau menurut saya sih bagus meminta. Bagus meminta. Ya, Kenapa bagus meminta? ya karena akan terus bertambah. Mbak enak bah ya. Ya enak lah. Harus terus bertambah. Terus bertambah uang, bukannya kurang uang itu malah tambah banyak. Nah itulah ajaran kami enaknya. Oh, begitu. Gitu. Meminta dari siapa itu teh? Ya kita membagi ya dari kampung sana, kita ngadain donasi. Oh, minta donasi. Mm-mm. Donasi untuk apa itu teh? Ya saya pura-pura mau Betul, bikin Pak. apa. Untuk apa? Donasi untuk apa? Ya untuk kehidupan kami, kelompok kami. Begitu. Berarti Mbah tuh meminta-minta. Tujuannya minta-minta gitu ya. Iya, Untuk memperkaya Mbah sama kelompok Mbah gitu. iya. Udah, mending ikut sama kami saja ya. Itu mah Bah bukan ajaran atau minta-minta kayak gitu mah. Tapi ada ilmunya juga loh. Ilmunya apa? Kamu akan korek ada. Kamu akan dikasih ilmu hipnotis sama saya. Itu gak mau, Bah saya mah gak mau. Saya mau ubah kembali. Jangan menyesatkan umat, jangan menyesatkan orang lain. Saya mah gak mau berbicara tentang apa yang saya yakini terlalu panjang lebar karena percuma. Ya. Jadi guru. Jadi begini nih. Saya menjelaskan sekali lagi. Ya. Kamu ini bakal jadi penalu nih sebenarnya. Astagfirullah, benar lu di mana gimana? Ini di ajaran Bah? saya kamu akan jadi pengacau di ajaran saya. Saya bukan pengacau. Jadi gini loh, dalam ajaran saya itu ada hablum minan nas. Hubungan antara manusia dengan manusia terlepas manusia itu memiliki keyakinan apa. Tapi sebagai sama manusia kita harus mengingatkan, Bah, saling mengingatkan. Oleh karena itu, meskipun ya keyakinan Mbah dan keyakinan saya berbeda, itu sudah menjadi tanggung jawab saya juga untuk mengingatkan Mbah. Tapi di ajaran Gitu. saya tidak ada untuk saling mengingatkan, tapi ada juga saling untuk mengajak. Kalau tidak mau ikut sama ajaran kami, ya tanggung akibatnya. Ya itu kan di ajaran Mbah seperti itu, makanya ajaran Mbah itu tidak dibenarkan karena memaksa sifatnya. Kalau di ajaran kami tidak ada memaksa, tidak harus memaksa. Kamu ini, kamu lihat di depan kamu ini apa? Iya saya lihat. Iya, Kamu mau saya santet sekarang? Tidak, saya tidak mau. Terus kamu mau ikut gak sama Tidak. ajaran saya? Tidak mau juga. Dasar kamu ini. Kamu bakal tahu Kan gimana. saya udah bilang mau saya apa, mau saya Mbah tuh kembalilah ke jalan yang benar, Tidak bisa, jalan yang diridhoi Allah. tidak bisa. Ya, Kamu ini, saya kasih 2 persyaratan. ya. Kamu mau ikut saya atau kamu akan saya bunuh? Dua-duanya saya gak mau, Mbah. Kamu ini susah untuk diajak ngomong. Mbah, sebentar Mbah tuh kok marah-marah terus dari tadi kan dia? Iya. Kita kan datang ke sini baik-baik, Mbah. Saya tidak bisa baik-baik. Kenapa saya datang kemari? Karena Mbah tuh sudah menyesatkan orang lain, apalagi menyesatkan generasi-generasi ya, anak-anak tuh ikut ajaran Mbah, aliran Mbah itu. Ya makanya kamu jangan mengganggu. Kalau kamu mengganggu, kamu tahu resikonya. Gitu aja. Iya, saya tahu resikonya. Tapi insya Allah, lillahi ta'ala. Ya. Kamu malah makin menghina saya. Saya tidak menghina Mbah, saya menghina sebelah mananya coba. Kamu pengen tahu kekuatan saya? Gak mau, gak mau tahu. Diam kamu. Mbah ini marah-marah terus sama dia. Mbah, Apa? saya mau berdialog saja, Mbah, berdialog. Kita selesaikan segala sesuatunya dengan berdialog. Ya. Coba Mbah kan punya pemikiran, punya keyakinan. Harus logis, Mbah, dalam menjelaskannya. Saya emang belum paham dari tadi. Jadi begini, ajaran saya itu ajaran menyembah Dajjal. Mm-mm.
Di dalam ajaran saya itu dibagi dibagi dua. Ya. Satu, diwajibkan untuk meminta-minta. Astagfirullahaladzim. Terus Ya, terus kedua. yang kedua, kita dilarang untuk memberi sama bukan apa yang ikut ajaran kita. Oh. Gimana kalau misalkan gini loh. Misalkan ya, saya tuh ikut mbah ya. Iya. Terus orang tua saya tidak ikut misalkan. Gimana? Ya udah, beresin saja. Astagfirullah. Nah, itu loh, Bang. Yang saya bilang sesat. Sesat dari mana? Kita lahir tuh dengan jalan syariat dilahirkan oleh kedua orang tua. Lalu ajaran mbah menyuruh kita membenci orang tua. Itu kan tidak benar, Bah. Tapi darahnya halal loh Astagfirullah. untuk kita. Kalau tidak mau ikut ajaran saya. Nah, itu yang saya bilang sesat tuh seperti itu. Sesat dan menyesatkan. Aduh, Hati-hati guru. saya ini tidak bisa untuk ngomong banyak sebenarnya. Kita tuduh poin saja. Mau ikut atau tidak? Atau mau saya santet? Saya tidak mau dua-duanya. Yang saya mau mbah tuh sadar kembali ke jalan yang benar. Jangan menyesatkan umat. Tidak Ya. ada. Tidak ada. Ya, tahu. Saya tuh tidak membenci mbah. Ya. Tapi ajaran-ajaran mbah itu tidak boleh disebarluaskan di sini. Itu urusan saya. Jadi, Karena menyangkut orang lain nih, menyangkut orang banyak, itu menjadi urusan saya juga, Mbak. ya udah, kamu tahu akibatnya sekarang. Kenapa, Pak? Kenapa? Ternyata ilmu kamu kuat juga. Jangan bicara dulu, saya tidak seperti itu, Pak. Saya hanya berpasrah saja pada Allah, karena saya yakin tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Mbah kembalilah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kamu yakin sama Tuhan? Saya akan buktikan. Ngapain, Mbah? Sudahlah. Mbah kenapa? Kenapa? Aduh, Sudahlah. ilmu kamu terlalu kuat. Bukan seperti itu. Yang kuat itu, yang maha dahsyat itu, yang kuat Allah. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan ke Mbah. Kenapa kita harus menyembah Allah? Jangan menyekutukan Allah. Jangan menduakan Allah. Memintalah segala sesuatu hanya kepada Allah. Karena Allah maha segalanya. Ya. Itu yang ingin saya sampaikan ke Mbah. Ketika kita berpasrah kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Terus gimana? Kalau Kembali saya mau kepada tobat, apakah saya bakal diterima? Diterima. Bakalan diterima. Dosa-dosa saya akan diampuni. Allah itu maha pengampun. Selama nyawa di kandung badan, Allah akan mengampuni tobat kita. Tobat yang benar-benar bertobat. Ya. Begini aja.
Mbah tuh harus kembali bersyahadat. Karena apa? Karena Mbah sudah menyekutukan Allah. Terus pecat iman Mbah teh. Mbah coba itu tapak berapa lama tuh buat ilmu-ilmu kayak gitu. Saya betapa. Lama kan? 30 tahun. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tapi untuk melawan kekuatan Allah, Mbah bahkan kayak terlihat kayak gimana kan dia? Aneh. Maaf deh Mbah, saya mah gak punya ilmu apa-apa, saya mah orang biasa. Memang. Tapi saya hanya berpasrah saja. Penting keilmuanmu itu sungguh luar biasa. Saya hanya berpasrah, bukan persoalan ilmu ini mah. Karena mau sebanyak apa ilmu kita, sedahsyat apa ilmu kita, ketika Allah tidak mengizinkan, ya saya pasti tumbang. Tapi kalaupun saya tidak punya ilmu apa-apa, tapi saya yakin karena yang saya lakukan ini untuk mengingatkan dan menyadarkan sesama manusia, insyaallah Allah mengizinkan. Ya, begitu. Baik. Kalau memang dosa saya akan diampuni, saya akan bertobat. Alhamdulillah. Tapi saya mohon sama panjenengan, cabut semua ilmu-ilmu dalam tubuh saya. Insyaallah. Karena itu yang akan menggerogoti saya. Iya. Nanti pokoknya selesai ini Mbah dimandikan ya. Dimandikan sebagai jalan syariat untuk melunturkan keilmuan-keilmuan Mbah yang kurang baik. Ya. Baik, baik. Lalu nanti mandi tobat, sholat tobat, dan bertobat kepada Allah ya. Insya Allah bakalan tenang gerabah. Tenang, tenang, nyaman. Setelah saya begini, saya itu merasa sia-sia. Saya bertapa 30 tahun. Saya merasa sia-sia. Ternyata tidak ada yang lebih kuat. Iya, atau gini Bah, semua ini yang ada di dunia ini, manusia, hewan, dan sebagainya, itu Allah yang ciptakan. Termasuk Mbah, Allah yang ciptakan. Baik, baik. Saya Ya. ngerti sekarang. Paham, Alhamdulillah. Ya sudah, Andi. Iya. Berarti Mbah di sini ada ini, ada sumur gak? Ada, Atau airnya di sumber mata airnya di sumur? ada. Nah, kita mandikan di sumur yang Andi ya. Iya, Guru. Yuk, sekarang boleh mau sekarang ya. Silakan. Ayo Kang Andi bantu ya. Siap.